Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dengan tema bermain di lingkungan rumah. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kamu dapat membedakan dan menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak menggunakan simbol. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai perkalian berulang. Materi pembelajaran pada hari ini, ayo bernyanyi. Nyanyikanlah kembali lagu Berdayung bersama keluargamu. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Apakah kalian masih ingat perbedaan tanda lingkaran dan setengah lingkaran? Mari kita ingat-ingat lagi. Tanda lingkaran adalah untuk dua ketukan. Sedangkan setengah lingkaran untuk satu ketukan. Pada lagu di bawah ini, kita lihat cara membedakannya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas. Bila di belakang angka ada tanda titik, berarti dua ketukan. Dan bila tidak ada tanda titik, maka satu ketukan. Saya akan beri contoh untuk lirik lagu pertama saja. Nanti lirik berikutnya kalian kerjakan sendiri di buku tugas kalian. Kita lihat lirik yang pertama. Di sini setelah angka ada tanda titik, berarti kita beri tanda lingkaran atau tandanya dua ketukan. Setelah itu, angka berikutnya tidak ada titiknya, berarti satu ketukan. Berikutnya lagi, tidak ada tanda titik, satu ketukan, satu ketukan, satu ketukan. Baru di sini ada tanda titik setelah angka, kita beri tanda lingkaran. Kemudian tidak ada titik, ini setengah lingkaran, dan di akhir lirik baris pertama ada tanda titik, yaitu artinya lebih panjang atau dua ketukan. Seperti ini cara penulisannya atau cara pemberian simbol lebih panjang dua ketukan atau hanya satu ketukan. Dan lanjutkan di buku tugas kalian. Sekarang, ayo mencoba. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Pada pembelajaran sebelumnya, bermain perahu kertas, kita membutuhkan apa saja benda yang diperlukan? Ya, baskom berisi air dan kertas yang dilipat menjadi perahu kertas.
Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Yang bentuknya tetap? Ya, tidak ada benda yang bentuknya tetap. Sekarang, ayo lakukan kegiatan berikut ini di rumahmu. Sifat-sifat benda. Pada kali ini, tugas kalian adalah mencoba mencari tahu sifat-sifat benda di bawah ini secara mandiri di rumah, seperti contoh saat saya beri contoh untuk mengetahui sifat-sifat benda pada pembelajaran sebelumnya. Namun kali ini kalian coba lakukan sendiri dengan bahan dan alat yang berbeda. Kali ini yang harus dibutuhkan atau disiapkan, yang pertama kelereng, yang kedua air, yang ketiga pensil, yang keempat sirup, yang kelima minyak, yang keenam gelas, dan yang ketujuh botol air mineral. Semua alat dan bahan ini sangat mudah ya ditemukan. Sekarang bagaimana cara melakukannya? Kita lihat. Nah, di sini ada cara kerjanya. Cara kerjanya sama seperti di buku paket milik kalian. Yaitu yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Kemudian perhatikan bentuknya. Apakah kelereng tersebut berubah bentuk atau tetap? Coba kalian amati. Kemudian yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Jika tadi yang pertama dimasukkan ke dalam botol air mineral, lalu kalian keluarkan, kalian masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu setelah mencoba kelereng, percobaan berikutnya kalian coba air dimasukkan ke dalam botol air mineral. Bagaimana bentuknya kalian amati. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Dari botol mineral, kalian pindah atau kalian tuangkan ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian nomor 5, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang dimaksud di sini adalah bentuk pensilnya berubah apa tidak. Jika dimasukkan ke dalam botol mineral, bagaimana bentuk pensilnya. Kemudian dipindah ke dalam gelas, apakah bentuk pensil akan berubah atau akan mengalami perubahan. Kalian buktikan sendiri. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati bentuknya berubah atau tetap. Nomor 9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Sama seperti yang tadi. Botolnya diisi kali ini dengan minyak. Dan yang nomor 10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Cara kerja 1-10 cukup kalian praktekkan saja. Tidak perlu kalian tulis cara kerjanya. Berikutnya, untuk nomor 11 dan 12 baru kalian catat atau kalian tulis di buku tugas kalian. Ini ada isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian buat tabel menggunakan penggaris biar rapi. Nomor 1, kelereng. Nama benda kelereng ketika dipindahkan ke dalam botol mineral ataupun gelas, kalian beri tanda checklist
atau centang. Nah, tetap atau berubah bentuknya, kelereng. Kemudian air dipindahkan dari botol menuju gelas, bentuknya tetap atau berubah. Pensil juga begitu, sirup dan minyak juga seperti itu. Setelah melakukan percobaan, kalian akan mengetahui bentuk benda tetap atau berubah. Kemudian, nomor 12, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini ya. Kesimpulan dari 5 benda yang telah kalian coba, kalian simpulkan. Misalkan kelereng, meskipun dipindah tempat, bentuknya tetap atau berubah. Seperti itu masing-masing benda kalian simpulkan. Nah, sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada Benny dan Ibu. Kita baca dari Ibu dulu. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Lalu Benny menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu, jawab Benny. Lalu ibu berkata, nah, bagaimana simpulanmu, adik? Benny menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Lalu ibu berkata, benar sekali, nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Itulah percakapan antara Benny dan ibunya. Berikutnya, ayo kita menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Ini ada pertanyaan dan jawabannya harus dijawab sesuai teks percakapan itu tadi. Mari kita jawab bersama. Nomor 1, bagaimana bentuk air bila dimasukkan ke dalam gelas? Maaf, bagaimana bentuk air bila dimasukkan ke dalam gelas? Gimana? Kira-kira? Bentuknya menyerupai gelas. Ya, karena air memiliki sifat berubah sesuai wadahnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Gimana kira-kira? Bentuknya menyerupai botol, benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Ya, bentuknya menyerupai mangkok. Pertanyaan nomor 4, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Nah, coba berdasarkan percobaan kalian yang sudah kalian lakukan, kira-kira yang sifatnya sama dengan air apa saja? Minyak, susu, sirup, dan lain-lain. Ya, benar. Karena semua ini adalah contoh benda cair atau benda yang mengandung air. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan kalimat matematika dan hitunglah
hasilnya. Di sini terdapat gambar botol yang berada di dalam kotak. Ingat, cara menuliskan kalimat matematika adalah dengan cara menghitung kotaknya terlebih dahulu. Di sini mari kita hitung kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di depan 4 kali 4 kali berapa? Di dalam kotaknya masing-masing ada berapa botol? Ada 2. Masing-masing ada 2, di sini ada 2, 2, dan 2. Berarti kita tulis 4 kali 2. Nah, bila sudah 4 kali 2, kalian harus tahu maksudnya, yaitu adalah 2-nya ada 4 kali. Yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya, 8. Kalian juga bisa menghitung botolnya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun, caranya yang benar adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Atau 2-nya ada 4 kali. Seperti ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pertama, sekarang kamu bisa membedakan dan menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak menggunakan simbol. Yang kedua, sekarang kamu bisa menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, sekarang kamu bisa menyatakan perkalian dua bilangan sebagai perkalian berulang. Dan moral pada pembelajaran hari ini, melakukan percobaan dapat menambah ilmu pengetahuan baru. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.